Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam semangat, dan tentunya semuanya dalam keadaan yang bahagia, gitu ya, Nak. Baik, untuk hari ini seperti biasa kita akan belajar lagi bahasa Indonesia bersama Bu Amelia tentunya. Baik, kita awali dulu dengan baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kalian sudah melaksanakan penilaian tengah semester, maka dilanjutkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia sudah ke tema 8 ya. Tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku. Dan kita ke subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Nah, berbicara tentang tempat tinggal, tentunya tempat tinggal kita itu adalah tempat tinggal yang nyaman, yang mempunyai lingkungan nyaman tentunya, lingkungan yang punya cerita tentunya ya. Di setiap daerah itu pasti punya cerita. Nah, ini berkaitan dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia pasti berhubungan dengan cerita. Kita untuk bahasa Indonesia ini akan berbicara tentang teks fiksi. Nah, apa itu teks fiksi? Jadi, setiap daerah itu, apalagi di Indonesia, mempunyai cerita rakyat. Nah, kalau berbicara tentang cerita rakyat nih, cerita rakyat itu termasuk salah satu jenis teks fiksi. Teks fiksi itu apa? Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan, begitu. Jadi, teks fiksi yang akan kita bahas itu teks yang merupakan teks berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan, gitu ya. Nah, ada beberapa unsur-unsur dari teks fiksi. Yang pertama itu tema, yang kedua adalah tokoh, yang ketiga alur, yang keempat itu latar, dan yang kelima adalah amanat. Nah, berbicara tentang tema dulu ya. Tema itu apakah? Yuk, kita simak bersama-sama unsur-unsur teks fiksi ya. Nah, unsur-unsur teks fiksi tadi yang pertama adalah tema. Tema itu dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Jadi cerita, nah seperti puisi juga ada tema ya. Di cerita pun juga ada tema. Jadi ketika kita menulis sebuah cerita, nanti kita mempunyai tema dulu. Misalnya temanya rumahku. Nah, berarti itu kita berbicara tentang rumah. Kemudian yang kedua, teks fiksi, unsur-unsurnya tokoh. Tokoh tadi pelaku cerita, gitu ya. Jadi ada tokohnya, ada pelaku ceritanya, begitu. Yang ketiga, alur. Alur di sini rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Kemudian yang keempat tadi, apa itu yang keempat? Latar. Latar itu keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Nah, latar di teks fiksi itu dibagi menjadi 3 ya, Nak. Ada latar tempat, berarti tempat terjadinya cerita itu, latar waktu, waktunya kapan cerita itu terjadi, dan juga latar suasana, suasana cerita itu bagaimana, begitu ya. Dan selanjutnya ada yang kelima, amanat.
amanat yaitu pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Jadi di setiap cerita pasti ada pesan yang akan disampaikan penulis kepada pembaca maupun pendengar gitu ya. Baik anak-anak, lanjut. Selanjutnya Bu Amel akan berbicara tentang jenis-jenis teks fiksi. Jadi teks fiksi itu ada jenisnya, ada 3 jenisnya. Yang pertama cerita rakyat, yang kedua cerpen, yang ketiga novel. Tuh ya nak, diingat-ingat. Jadi jenis-jenis teks fiksi itu ada 3. Yang pertama cerita rakyat, yang kedua cerpen, yang ketiga novel. Begitu. Nah, untuk cerita rakyat nanti juga macamnya banyak ini. Ada beberapa macam gitu. Tapi kita harus tahu dulu. Apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan secara lisan. Cerita rakyat itu ada beberapa jenisnya. 1. Cerita jenaka. 2. Mite. 3. Fabel. 4. Legenda. Dan yang kelima, sagi. Ya, itu cerita rakyat. Untuk cerpen sendiri. Cerpen itu apakah? Nah, cerpen itu cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada cerita itu gitu ya. Itu cerita pendek atau cerpen. Cerpen tadi isinya adalah cerita tokoh pada suatu kejadian. Itu cerpen gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah novel. Novel itu cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Jadi, perbedaan cerpen dan novel apa? Kalau cerpen itu ceritanya pendek. Ceritanya hanya beberapa halaman saja. Tapi kalau yang namanya novel itu sampai tebal halamannya itu ya. Kalau kalian tahu novel, nah Bu Amel pernah mencontohkan di Reading Day ya, novel judulnya Ayah, karya Andrea Hirata, itu novel gitu ya. Kalau cerpen nanti seperti di majalah Bobo, nah itu ada cerpen gitu ya. Untuk kalian tahulah karena itu sering dibaca ya harusnya. Oke, lanjut ya nak. Bu Amel hanya akan menyampaikan pokok-pokoknya saja dan silakan nanti kalian juga sambil membuka buku bahasa Indonesia yang Erlangga yang jadi pegangan gitu ya. Di buku bahasa Indonesia yang paket Erlangga itu ada di halaman 117 ya. Jadi silahkan kalian bisa membuka halaman 117 sampai selesai gitu ya. Di tema 8 gitu ya nak. Baik. Itu tadi tentang jenis-jenis cerita fiksi. Sekarang lanjut. Nah, di cerita fiksi, teks fiksi, nah kita lanjut ya. Untuk selanjutnya, Bu Amel akan menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Amanat dalam teks fiksi merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita tadi. Jadi, amanat itu dapat ditemukan dan dipahami setelah kalian membaca teks atau bacaan, yaitu dibaca semuanya gitu ya. Jadi kalian akan tahu. Kemudian dalam teks itu terdapat
tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda, gitu ya. Itu di dalam teks. Makanya kita dapat tahu amanat itu dari tokohnya itu juga. Amanat cerita itu juga bisa diambil dari tokoh di dalam cerita, gitu ya. Baik anak-anak, selanjutnya silahkan kalian baca buku Bahasa Indonesia yang Erlangga halaman 119. Silahkan kalian baca cerita fiksinya, judulnya Kisah Pulau Senua. Kisah Pulau Senua. Nah, silahkan kalian baca. Kemudian coba kalian jawab pertanyaannya nomor 1 sampai nomor 8. Gitu ya. Tidak perlu kalian kumpulkan. Besok akan Bu Amel bahas di pertemuan selanjutnya, begitu ya. Oke nak. Jadi Kisah Pulau Senua silahkan kalian baca. Kemudian selesai cerita ada pertanyaan, 8 pertanyaan, silahkan kalian mencoba menjawabnya ya. Untuk latihan ya, begitu. Supaya kalian tahu sejauh mana kalian memahami tentang teks fiksi. Begitu ya nak. Baik, itu saja yang bisa Bu Amel sampaikan untuk hari ini. Silahkan kalian baca sendiri supaya kalian juga melatih untuk memahami bacaan ya tentunya. Dan besok di minggu selanjutnya akan Bu Amel bahas, kita baca bersama-sama juga gitu ya nak. Itu dari Bu Amel untuk hari ini. Silahkan kalian belajar dengan baik dan jangan lupa catat selalu di buku tulis bahasa Indonesia kalian ya, dan menulislah yang rapi, yang bagus supaya dibaca pun juga bisa terbaca begitu ya. Baik anak-anak, itu saja dari Bu Amel. Kita membaca doa alhamdulillah untuk hari ini. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Amel cukup. Baik anak-anak, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker ketika berada di luar rumah, dan rajin-rajin cuci tangan gitu ya. Dan semoga kita segera bertemu untuk belajar secara langsung. Baik, sampai jumpa anak-anak.